Saudara-saudaraku yang dirahmati leluhur, dalam warisan kearifan Jawa, weton bukan sekadar penanda hari lahir. Ia adalah simpul energi. Ia adalah pertemuan antara waktu, jagat raya, dan takdir manusia. Setiap weton membawa watak, jalan hidup, serta ujian yang berbeda-beda. Namun di antara sekian banyak weton, ada satu yang kerap disalahpahami. Satu weton yang sering dianggap berat. Bahkan oleh sebagian orang disebut sebagai weton yang terkutuk. Dialah weton Pon. Mengapa Pon sering mendapat cap demikian? Karena hidup pemilik weton ini jarang berjalan mulus di awal. Sejak kecil, banyak yang merasakan kerasnya kehidupan. Mereka seperti berjalan di jalan berbatu ketika orang lain melangkah di jalan beraspal halus. Rezeki terasa lambat datangnya. Kesempatan sering tertutup sebelum sempat digenggam. Kepercayaan yang diberikan kadang dibalas pengkhianatan. Tidak sedikit yang tumbuh dengan perasaan, mengapa hidupku lebih berat dari yang lain? Dalam hitungan primbon, energi Pon membawa karakter kuat, namun juga membawa fase ujian yang tidak ringan. Fase ini sering disebut sebagai masa pembakaran diri. Seperti besi yang harus masuk ke dalam bara api sebelum menjadi baja. Ironisnya, ketika seseorang terus-menerus mengalami kegagalan atau penolakan, lingkungan sekitar mulai memberi label. Kurang beruntung. Nasibnya berat. Memang dari sananya susah. Label demi label itu menempel, hingga akhirnya sebagian pemilik weton Pon ikut mempercayainya. Padahal, justru di balik semua tekanan itu tersimpan rahasia besar. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa tidak semua yang berat berarti buruk. Tidak semua yang lambat berarti gagal. Ada jenis takdir yang tidak meledak di awal kehidupan, tetapi tumbuh perlahan seperti bara dalam sekam. Diam, tapi panasnya terjaga. Tertutup, tapi dayanya terkumpul. Weton Pon adalah energi yang tidak suka pamer kekuatan. Ia bekerja dalam sunyi. Ia mengumpulkan pengalaman dari setiap jatuh. Ia menyimpan pelajaran dari setiap hinaan. Orang lain mungkin melihatnya sebagai kesialan. Namun semesta melihatnya sebagai proses penguatan. Bayangkan sebuah pohon besar. Sebelum menjulang tinggi, akarnya harus menembus tanah yang keras. Ia harus menahan gelap. Ia harus berjuang tanpa terlihat. Begitulah weton Pon. Semakin diremehkan, semakin dalam akarnya tumbuh. Semakin ditekan, semakin kuat mentalnya terbentuk. Mereka yang tidak memahami proses ini akan menyerah di tengah jalan. Mereka akan percaya bahwa hidupnya memang ditakdirkan sulit. Namun mereka yang bertahan, yang terus melangkah meski perlahan, yang tetap berusaha meski tidak didukung, justru sedang memasuki tahap pembentukan derajat. Karena dalam banyak kisah kehidupan nyata, tidak sedikit orang sukses yang dulunya dipandang sebelah mata. Tidak sedikit yang dulu diremehkan, kini justru disegani. Primbon menyiratkan satu pesan halus. Yang paling sering diuji adalah yang paling berpotensi diangkat. Maka jika hari ini Anda adalah weton Pon dan merasa hidup belum berpihak, jangan tergesa menyimpulkan bahwa itu kutukan. Bisa jadi itu adalah latihan. Bisa jadi itu adalah tempaan. Bisa jadi itu adalah fase sebelum lonjakan besar. Ingatlah, sesuatu yang disiapkan untuk berdiri tinggi tidak pernah dibangun dengan fondasi yang rapuh. Dan weton Pon sedang dibangun dengan fondasi yang sangat dalam. Ini baru awal dari rahasianya. Saudara-saudaraku, jika pada bab sebelumnya kita membuka tabir ujian weton Pon, maka kini saatnya kita menyelami watak terdalamnya. Karena seringkali, bukan takdir yang membuat seseorang diremehkan, melainkan sifatnya yang tidak mudah terbaca. Weton Pon dikenal memiliki karakter yang tenang, tidak banyak bicara, dan jarang menunjukkan ambisi secara terang-terangan. Di permukaan, mereka terlihat biasa saja. Bahkan terkadang dianggap kurang percaya diri. Padahal justru disitulah kekuatannya tersembunyi. Orang dengan energi Pon cenderung mengamati lebih dulu sebelum bertindak.
Mereka bukan tipe yang gegabah. Mereka menyimpan rencana dalam diam. Mereka membaca situasi sebelum melangkah. Dalam pergaulan, mereka mungkin tidak selalu menjadi pusat perhatian. Namun ketika terjadi masalah, justru mereka yang paling tenang. Saat orang lain panik, Weton Pon tetap berpikir jernih. Ini adalah tanda mental baja. Sejak kecil, banyak pemilik Weton Pon sudah terbiasa menghadapi tekanan. Entah tekanan ekonomi, tekanan keluarga, atau tekanan sosial. Tanpa sadar, tekanan itu membentuk daya tahan yang luar biasa. Mereka belajar menahan kecewa. Mereka belajar bangkit tanpa harus dipuji. Mereka belajar kuat meski tidak didukung. Sifat inilah yang sering tidak terlihat oleh orang lain. Karena dunia sering menilai dari yang tampak, dari yang paling bersuara, dari yang paling mencolok. Sementara Weton Pon justru tumbuh dalam kesunyian. Namun ada satu sisi lain yang jarang dibahas. Weton Pon memiliki intuisi yang tajam. Mereka bisa merasakan ketulusan dan kepalsuan tanpa perlu banyak bukti. Mereka mungkin diam saat dikhianati, tapi bukan berarti tidak tahu. Mereka memilih menyimpan pelajaran. Dan inilah kelebihan yang kelak membuat mereka unggul dalam kehidupan. Karena pengalaman yang mereka kumpulkan tidak sedikit. Setiap luka menjadi guru. Setiap kegagalan menjadi strategi baru. Tetapi, ada juga sisi lemah yang perlu diwaspadai. Karena terlalu sering memendam, Weton Pon bisa menjadi tertutup. Mereka sulit bercerita tentang beban hidupnya. Mereka lebih memilih menanggung sendiri daripada merepotkan orang lain. Jika tidak hati-hati, ini bisa berubah menjadi beban batin. Primbon Jawa mengingatkan bahwa energi Pon harus belajar menyeimbangkan antara keteguhan dan keterbukaan. Kuat bukan berarti harus selalu sendiri. Diam bukan berarti harus menahan segalanya. Sebab kekuatan sejati bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang tahu kapan meminta bantuan. Namun satu hal yang pasti, karakter Weton Pon bukan karakter lemah. Mereka seperti air yang terlihat tenang, tetapi memiliki kedalaman yang sulit diukur. Mereka mungkin tidak meledak-ledak dalam mengejar mimpi, tetapi langkahnya konsisten. Dan dalam perjalanan panjang hidup, konsistensi selalu mengalahkan kecepatan sesaat. Orang lain mungkin naik cepat, lalu jatuh cepat. Weton Pon mungkin naik lambat, tetapi kokoh. Inilah sebabnya banyak pemilik Weton Pon yang di usia muda terlihat biasa saja, namun di usia matang justru stabil dan mapan. Karena fondasi mental mereka dibangun dari kesabaran. Karena keberanian mereka bukan keberanian yang berisik, melainkan keberanian yang sunyi. Dan karena itulah, ketika waktunya tiba untuk naik derajat, mereka sudah siap secara mental, emosional, dan spiritual. Saudara-saudaraku, jika Anda Weton Pon dan selama ini merasa diremehkan karena sifat Anda yang tidak menonjol, jangan berkecil hati. Ingatlah, berlian tidak bersuara saat terbentuk. Ia ditempa dalam tekanan. Ia tersembunyi dalam gelap. Namun ketika ditemukan, nilainya tak tergantikan. Dan begitulah watak tersembunyi Weton Pon. Saudara-saudaraku, di titik inilah banyak pemilik Weton Pon mulai bertanya dalam hati, apakah ini benar-benar kutukan? Ketika hidup terasa lebih berat dibanding orang lain. Ketika usaha sudah maksimal tapi hasil belum terlihat. Ketika niat baik dibalas dengan kekecewaan. Rasa ragu itu perlahan muncul. Tidak sedikit yang merasa seakan-akan ada bayangan tak terlihat yang selalu menghalangi langkahnya. Setiap kali hendak naik satu tingkat, seolah ada ujian baru yang menunggu di depan. Namun dalam ajaran Primbon Jawa, ujian bukan tanda kehancuran. Ujian adalah tanda persiapan. Energi Pon membawa pola kehidupan yang unik. Ia bukan energi yang langsung diberi kemudahan. Ia bukan energi yang langsung diberi panggung. Justru sebaliknya, ia ditempa lewat tekanan sosial, ekonomi, bahkan batin. Banyak Weton Pon mengalami fase di mana mereka ditinggalkan saat sedang membutuhkan dukungan.
Mereka dipandang sebelah mata ketika menyampaikan pendapat. Mereka dianggap tidak akan berhasil oleh lingkungan sekitar. Dan yang paling menyakitkan, seringkali yang meremehkan justru orang terdekat. Inilah fase yang disebut dalam falsafah Jawa sebagai tapa urip, laku kehidupan yang mengasah batin. Tidak semua orang mampu melewati fase ini. Karena tekanan bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam diri sendiri. Keraguan, ketakutan, rasa tidak percaya diri, semuanya bercampur menjadi satu. Namun justru disinilah titik pembeda Weton Pon. Ada dua kemungkinan, menyerah dan percaya bahwa hidup memang tidak berpihak, atau bangkit dan menjadikan setiap hinaan sebagai bahan bakar. Primbon mengajarkan satu hal penting, semakin besar derajat yang akan diangkat, semakin berat ujian yang diberikan. Coba perhatikan kehidupan di sekitar kita. Banyak orang yang sukses besar bukan berasal dari kemudahan. Mereka lahir dari kesulitan. Mereka tumbuh dari tekanan. Begitu pula Weton Pon. Energi mereka seperti ketapel. Semakin ditarik ke belakang, semakin jauh lontarannya. Semakin ditekan, semakin tinggi lonjakannya. Tetapi syaratnya satu, jangan patah di tengah jalan. Karena pada fase inilah karakter sejati diuji. Apakah ia tetap jujur saat terhimpit? Apakah ia tetap sabar saat difitnah? Apakah ia tetap bekerja keras saat hasil belum tampak? Jika jawabannya iya, maka sebenarnya ia sedang naik satu tingkat, meski belum terlihat oleh mata manusia. Seringkali, orang lain hanya melihat hasil akhir. Mereka tidak melihat malam-malam panjang yang dilewati dengan doa dan air mata. Mereka tidak melihat perjuangan diam yang dilakukan tanpa sorotan. Dan saat akhirnya Weton Pon berhasil berdiri lebih tinggi, banyak yang terkejut. Padahal dulu dia biasa saja. Bukankah dulu hidupnya susah? Mereka lupa satu hal, proses tidak selalu terlihat. Saudara-saudaraku, jika hari ini Anda merasa hidup terasa berat, jangan buru-buru menyebutnya kutukan. Bisa jadi itu adalah proses kenaikan derajat. Karena dalam hukum alam, tidak ada emas yang berkilau tanpa melalui pembakaran. Tidak ada pedang tajam tanpa ditempa berulang kali. Begitu pula Weton Pon. Yang bertahan akan menjadi kuat. Yang kuat akan menjadi kokoh. Dan yang kokoh akan berdiri lebih tinggi dari yang dulu meremehkan. Pertanyaannya sekarang, Anda memilih menjadi yang menyerah atau yang melesat? Tidak semua Weton Pon akan mencapai puncak tertinggi. Tidak semua yang lahir di hari Pon otomatis hidupnya mapan. Primbon Jawa tidak pernah menjanjikan hasil tanpa laku. Namun, ada tanda-tanda khusus. Ada isyarat batin. Ada pola kehidupan yang menunjukkan bahwa seorang Weton Pon sedang berada di jalur kenaikan derajat. Tanda pertama adalah hidup yang terasa tidak adil sejak dini. Banyak pemilik Weton Pon sejak kecil sudah merasakan tanggung jawab yang lebih besar dibanding teman sebayanya. Mereka mungkin harus membantu keluarga lebih awal. Mereka belajar mandiri lebih cepat. Bahkan ada yang merasakan kehilangan, kekurangan, atau tekanan batin di usia yang masih sangat muda. Mengapa? Karena jiwa mereka sedang dilatih. Orang yang akan memikul derajat tinggi tidak boleh rapuh. Maka sejak awal, mentalnya sudah ditempa. Jika Anda merasa masa kecil Anda penuh perjuangan, jangan berkecil hati. Bisa jadi itu fondasi kekuatan Anda hari ini. Tanda kedua adalah merasa berbeda dari lingkungan sekitar. Weton Pon sering merasa tidak sepenuhnya cocok dengan lingkungannya. Cara berpikirnya berbeda. Impiannya lebih besar. Sudut pandangnya lebih dalam. Namun justru karena berbeda itulah, mereka sering tidak dipahami. Banyak yang menganggap mereka terlalu diam, terlalu serius, atau terlalu aneh. Padahal sebenarnya, batin mereka sedang menyusun visi besar. Tanda ketiga adalah sering diremehkan namun tidak berhenti melangkah. Inilah ciri paling kuat. Ada Weton Pon yang dihina, lalu berhenti mencoba. Namun ada juga yang dihina, lalu diam-diam memperbaiki diri.
Jika Anda termasuk yang kedua, itu pertanda baik. Karena dalam falsafah Jawa, orang yang tetap berjalan meski jalannya sepi adalah orang yang sedang diuji keteguhannya. Dan keteguhan adalah syarat utama naik derajat. Tanda keempat adalah pernah jatuh di titik paling rendah, namun bangkit sendiri. Ini penting. Banyak calon, sultan kehidupan, pernah merasakan fase hampir menyerah. Usaha bangkrut, hubungan hancur, kepercayaan dikhianati, bahkan mungkin pernah kehilangan arah. Namun bedanya dengan yang lain adalah satu, mereka tidak tinggal di bawah. Mereka bangkit, mungkin perlahan, mungkin tanpa sorotan. Namun mereka bangkit dengan pelajaran di tangan. Dan orang yang bangkit dari bawah tidak mudah jatuh lagi. Karena ia sudah tahu rasanya berada di titik nol. Saudara-saudaraku, Primbon menyebut bahwa ketika Weton Pon telah melewati 4 fase ini, maka pintu rezekinya perlahan akan terbuka. Tidak selalu instan. Tidak selalu dalam bentuk uang besar mendadak. Tetapi stabil. Meningkat. Menguat. Rezekinya datang bersama kewibawaan. Kesuksesannya datang bersama ketenangan. Kenaikannya datang bersama penghormatan. Dan pada titik itulah, orang-orang yang dulu meremehkan mulai berubah sikap. Yang dulu mencibir mulai mendekat. Yang dulu meragukan mulai mengakui. Namun Weton Pon yang sejati tidak akan sombong. Karena ia tahu rasanya diremehkan. Ia tahu rasanya berjuang sendirian. Itulah sebabnya banyak Weton Pon yang sukses di usia matang terlihat sederhana namun berpengaruh. Tidak banyak bicara, tetapi disegani. Tidak memamerkan harta, tetapi hidupnya mapan. Mereka bukan sultan karena mahkota. Mereka sultan karena ketahanan. Jika hari ini Anda merasa sedang berada di tengah perjuangan, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sudah melewati fase-fase itu? Apakah saya masih bertahan? Jika jawabannya ya, maka besar kemungkinan Anda sedang berjalan menuju derajat yang lebih tinggi. Ingatlah, yang naik perlahan, biasanya bertahan lama. Yang ditempa keras, biasanya berdiri kokoh. Dan Weton Pon yang lolos dari tempaan hidup, bukan hanya sukses. Ia akan menjadi sosok yang disegani. Setelah melewati fase diremehkan, diuji, dijatuhkan, bahkan hampir dipatahkan. Kini kita sampai pada inti dari perjalanan Weton Pon. Apa sebenarnya rahasia kebangkitan mereka? Mengapa ada Weton Pon yang akhirnya hidup mapan, dihormati, bahkan seperti sultan, sementara yang lain tetap tertahan dalam kesulitan? Jawabannya bukan pada keberuntungan semata. Jawabannya ada pada laku. Primbon Jawa mengajarkan bahwa setiap weton memiliki kunci pembuka rezeki. Untuk Pon, kunci itu bukan kekuatan fisik, bukan kepandaian berbicara, dan bukan pula koneksi semata. Kunci Weton Pon adalah pengendalian hati. Inilah yang paling berat. Karena orang yang sering diremehkan biasanya menyimpan luka. Orang yang sering dikhianati biasanya menyimpan dendam. Orang yang sering gagal biasanya menyimpan ketakutan. Jika luka itu dipelihara, maka energi rezeki akan tertutup. Jika dendam itu disimpan, maka langkah akan terasa berat. Weton Pon diuji bukan hanya oleh keadaan, tetapi oleh perasaannya sendiri. Rahasia pertama kebangkitan adalah memaafkan tanpa harus melupakan pelajaran. Bukan berarti membiarkan diri disakiti lagi. Bukan berarti lemah. Tetapi melepaskan beban batin agar langkah menjadi ringan. Karena hati yang ringan lebih mudah menerima rezeki. Rahasia kedua adalah konsistensi dalam diam. Weton Pon bukan tipe yang sukses karena sensasi. Mereka tidak naik karena viral. Mereka tidak dikenal karena banyak bicara. Mereka naik karena konsisten. Sedikit demi sedikit. Hari demi hari. Tahun demi tahun. Orang lain mungkin tidak melihat prosesnya. Tapi semesta mencatatnya. Dalam filosofi Jawa, ada istilah, alon-alon waton kelakon, pelan asal terlaksana. Itulah napas Weton Pon.
Dan justru karena tidak terburu-buru, hasilnya lebih kokoh. Rahasia ketiga adalah rendah hati saat mulai naik. Ini ujian terakhir. Banyak orang kuat saat susah, tetapi berubah saat sukses. Namun weton pon yang sejati tidak lupa akar. Ia tidak lupa masa-masa sulitnya. Ia tidak lupa siapa yang pernah membantunya, meski hanya sedikit. Kerendahan hati inilah yang menjaga keberlanjutan rezekinya. Karena dalam hukum keseimbangan alam, kesombongan mempercepat kejatuhan. Saudara-saudaraku, ketika 3 kunci ini dijalankan, hati bersih, langkah konsisten, dan sikap rendah hati, maka perubahan mulai terasa. Peluang yang dulu tertutup perlahan terbuka. Orang yang dulu meremehkan mulai menghormati. Rezeki yang dulu seret mulai mengalir. Bukan karena keajaiban instan, tetapi karena fondasi sudah kuat. Weton pon yang telah menguasai dirinya sendiri tidak lagi takut diremehkan. Tidak lagi goyah oleh omongan orang. Tidak lagi terpancing emosi oleh provokasi. Ia fokus pada tujuannya. Dan ketika seseorang fokus tanpa membawa beban dendam, energinya menjadi lurus. Lurus pada usaha, lurus pada doa, lurus pada niat. Di titik inilah transformasi terjadi. Dari yang dulu sering dianggap tidak akan jadi apa-apa, menjadi sosok yang stabil dan mapan. Dari yang dulu dipandang sebelah mata, menjadi tempat orang lain meminta nasihat. Inilah fase di mana weton pon tidak hanya bangkit, tetapi berdaulat atas hidupnya sendiri. Bukan sultan karena gelar. Bukan sultan karena mahkota, tetapi sultan karena mampu menguasai dirinya. Dan ketika seseorang sudah menguasai dirinya, dunia tidak lagi mudah menggoyahkannya. Saudara-saudaraku, jika hari ini Anda masih dalam proses, jangan berhenti. Jika hati Anda masih menyimpan luka, perlahan lepaskan. Jika langkah Anda terasa lambat, tetaplah berjalan. Karena weton pon yang sabar dan konsisten, pada akhirnya tidak hanya naik derajat, ia akan berdiri di puncak dengan tenang. Kini kita sampai pada puncak perjalanan weton pon. Setelah melalui fase diremehkan, ditinggalkan, dijatuhkan, diuji tanpa henti, sampailah pada satu kesadaran besar, bahwa tidak ada yang benar-benar terkutuk. Yang ada hanyalah jiwa yang belum memahami prosesnya sendiri. Selama ini mungkin Anda berpikir hidup terasa tidak adil. Mengapa harus melalui jalan yang lebih terjal? Mengapa harus berjuang lebih keras dibanding yang lain? Namun lihatlah dari sudut yang berbeda. Bukankah justru karena jalan Anda terjal, langkah Anda menjadi lebih kuat? Bukankah karena sering jatuh, Anda menjadi lebih hati-hati dan bijak? Weton pon bukan ditakdirkan untuk hidup instan. Ia bukan cerita tentang keberhasilan yang tiba-tiba datang. Ia adalah kisah tentang transformasi. Transformasi dari luka menjadi kekuatan. Dari hinaan menjadi motivasi. Dari kegagalan menjadi strategi. Dan ketika transformasi itu selesai, satu persatu perubahan mulai nyata. Orang yang dulu meremehkan kini diam. Orang yang dulu mengabaikan kini menghampiri. Orang yang dulu tidak percaya kini mulai menghormati. Namun di titik ini, weton pon yang telah matang tidak lagi haus pengakuan. Ia sudah cukup dengan dirinya sendiri. Inilah perbedaan terbesar antara sukses yang dangkal dan sukses yang sejati. Sukses yang dangkal ingin dilihat. Sukses yang sejati cukup dirasakan. Primbon Jawa menyiratkan bahwa ketika seseorang telah lulus dari ujian batin, maka rezekinya tidak lagi sekadar materi. Ia mendapatkan wibawa. Ia mendapatkan ketenangan. Ia mendapatkan pengaruh. Dan itulah makna menjadi sultan yang sesungguhnya. Bukan sekadar kaya harta, tetapi kaya pengalaman, kaya kesabaran, kaya kebijaksanaan. Weton pon yang telah melewati semua tempaan hidup akan memiliki aura yang berbeda. Tatapannya lebih dalam. Ucapannya lebih berbobot. Keputusannya lebih matang. Ia tidak lagi mudah tersinggung.
Tidak lagi mudah goyah oleh komentar. Tidak lagi terburu-buru membuktikan diri. Karena ia tahu, waktunya sudah tiba. Saudara-saudaraku, jika Anda merasa selama ini hidup Anda penuh tekanan, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa itu hukuman. Bisa jadi Anda sedang dipersiapkan. Karena dalam hukum kehidupan, semakin tinggi pohon akan tumbuh, semakin dalam akar harus menghujam. Dan weton pon seringkali memiliki akar yang sangat dalam. Akar kesabaran, akar ketahanan, akar keteguhan. Saat waktunya datang, pohon itu tidak hanya tumbuh, ia menjulang. Dari yang dulu dianggap tidak akan jadi apa-apa, menjadi sosok yang diperhitungkan. Dari yang dulu dipandang sebelah mata, menjadi panutan. Dari yang dulu disebut terkutuk, menjadi yang terpilih. Ingatlah satu hal penting. Yang membuat Anda tinggi bukanlah hinaan orang lain. Yang membuat Anda berhasil bukanlah kegagalan semata. Yang membuat Anda menjadi sultan adalah keputusan Anda untuk tidak menyerah. Keputusan untuk tetap berjalan saat lelah. Keputusan untuk tetap berbuat baik saat disakiti. Keputusan untuk tetap percaya meski keadaan belum berubah. Dan ketika keputusan itu diulang setiap hari, takdir pun perlahan mengikuti. Saudara-saudaraku weton pon, jangan takut pada masa lalu Anda. Jangan malu pada luka Anda. Jangan gentar pada perjalanan Anda. Karena semua itu bukan tanda kehancuran. Itu adalah tanda bahwa Anda sedang ditempa untuk berdiri lebih tinggi. Dari terkutuk menjadi terpilih. Dari diremehkan menjadi disegani. Dari biasa menjadi luar biasa. Dan ketika hari itu tiba, Anda tidak perlu membalas siapapun. Cukup berdiri tegak, karena hidup Anda sendiri sudah menjadi jawaban. Jika Anda merasa pesan ini menyentuh hati dan membuka pandangan baru tentang perjalanan hidup Anda, jangan lupa dukung channel ini dengan cara sederhana. Klik like. Bagikan ke keluarga dan sahabat yang juga lahir di hari pon, dan subscribe agar tidak ketinggalan rahasia primbon dan wejangan leluhur berikutnya. Tulis di kolom komentar. Weton pon siap naik derajat. Salam Rahayu. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.